Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Ismayanti dengan nomor induk mahasiswa 1930206109. Nah, di sini saya telah menyelesaikan tugas mata kuliah desain media pembelajaran yang mana mengenai materi tentang PPT. Nah, di sini saya telah membuat PPT tentang pola bilangan. Yang dimana di sini saya membuat PPT interaktif. Nah, di sini saya telah membuat 22 slide mengenai pola bilangan yang dimana terdapat 7 menu yang telah saya buat. Itu ada petunjuk penggunaan, KI dan KD, tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, latihan, dan profil. Nah, yang pertama cover ya teman-teman. Di sini teman-teman dapat membuat cover sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Teman-teman dapat memilih background ataupun icon-icon yang dapat mempercantik PPT teman-teman. Nah, di sini ada tombol yang dimana berfungsi untuk menuju ke slide berikutnya apabila kita seperti ini kan. Nah, di sini saya juga memberikan sound pada slide pertama. Nah, apabila saya tekan yang ini, tekan icon menu ini, maka dia akan langsung ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya juga menambahkan icon rumah yang dimana apabila kita tekan ini akan kembali ke slide pertama. Nah, selanjutnya di sini untuk teman-teman dapat langsung gitu. Di sini saya sudah buat, sudah saya hiperlinkkan apabila teman-teman pengen langsung ke latihan, teman-teman langsung bisa menekan tombol latihan dan akan langsung muncul ke slide latihan soalnya. Nah, di sini ada tombol tanda panah atau tanda selanjutnya ini mana apabila ditekan akan menuju ke soal latihan berikutnya. Nah, seperti ini. Apabila ingin kembali lagi bisa tekan yang seperti ini. Nah, apabila teman-teman ingin kembali ke halaman awal atau menu, teman-teman dapat menekan tombol rumah yang telah saya buat di samping ini. Nah, dia akan kembali ke halaman awal atau halaman pertama. Nah, di sini teman-teman dapat melihat apalagi misalnya KI dan KD juga sama seperti itu. Apabila ingin kembali, tekan saja icon rumah yang ada di PPT. Nah, di sini saya juga membuat pada soal latihan itu saya buat agar lebih menarik itu ya. Ini kan ada soal latihan yang dimana di sini saya berikan pilgan yang apabila kita menjawab salah itu akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul emoji atau icon yang menunjukkan itu salah. Seperti ini kan kelihatan kalau sedih nggak mungkin benar ya. Nah, ini juga salah berarti. Menandakan untuk jawaban yang benar. Saya akan jelaskan sedikit cara pembuatannya tadi agar untuk lebih paham. Tunggu sebentar. Nah, teman-teman jika ingin membuat yang seperti saya lakukan tadi, teman-teman dapat memilih dulu emoji atau icon yang ingin teman-teman gunakan untuk benar salahnya. Di sini saya memilih 2 emoji, yaitu untuk yang benar itu emoji yang menggunakan jempol dan untuk yang salah itu emoji yang menangis ya. Nah, untuk membuatnya seperti yang slide tadi, kita tuh harus di-triggerkan. Yang dimana letak trigger itu ada di animation. Nah, ini sudah saya buat. Sebelum dibuat ini tidak bisa dibuka sebelum emoji ini kita pilih animasinya. Nah, di sini saya memilih zoom untuk animasinya ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat memilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Seperti itu bentuknya. Begitu juga dengan yang ini. Kita tinggal menambahkan add animation dan dia akan muncul seperti yang saya buat tadi. Dia akan seperti ini nah masuknya. Nah, untuk menentukan benar atau salahnya itu kita butuh ini apa namanya? Kita ke home terus kita ke selection pen.
Nah, di sini dapat membantu kita ya teman-teman, agar kita mengetahui gitu, yang mana emoji yang kita dapat gunakan untuk jawaban yang benar. Misalnya kan ini yang jawaban yang benarnya itu D, yaitu 36. Di sini kita dapat lihat untuk yang D itu itunya 10. Nah, pada triggernya kita tambahkan dulu animation span. Nah, ini sudah saya buat. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, ini ditekan ikonnya, sudah dikasih add animation, terus kita triggerkan tadi untuk jawaban yang benar itu adalah 10. Kita bisa memilih 10 untuk jawaban yang benar. Begitu juga untuk yang salah, kita lihat dulu dari yang pertama itu yang A. Itu 12. Nah, di sini untuk yang 12 itu adalah 7 angkanya ya. Jadi teman-teman dapat dipilih, terus kita triggerkan, kita pilih yang 7. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, agar tidak bertumpuk pada saat kita melakukan pas dipilih, agar tidak bertumpuk, agar pas dipilih A misalnya langsung ke yang B, jadi dia bisa hilang dulu. Kita tambahkan lagi animationnya, animasi itu float out, yang dimana dia akan hilang setelah jawaban itu berganti gitu. Begitu juga dengan yang ini, sehingga kita letakkan ini sebelumnya itu yang merah ini, feature merah ini ada di atas, cuman kita taruh di bawah agar dia tidak bertumpuk. Nah, teman-teman juga dapat memilih sound atau musik ya, sound. Nah, ini teman-teman dapat memilih efek option di sini. Nah, teman-teman dapat memilih soundnya seperti apa yang teman-teman inginkan gitu. Kita ulang. Kita kembalikan dulu. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, apabila kita tekan A akan menunjukkan itu salah. Nah, yang B juga. Dan yang B. Untuk soal berikutnya teman-teman tidak perlu mengulang lagi dari awal, tapi teman-teman cukup memindahkan gitu jawaban yang benar tadi. Kan misalnya di sini tadi yang benar itu yang D, ini yang benar kotak yang ini. Nah, teman-teman dapat menukar atau mengubah jawaban yang D tadi ke yang benar di selanjutnya. Teman-teman dapat memindahkan menjadi B atau C atau D, itu tergantung yang teman-teman inginkan. Jadi teman-teman tidak perlu mengulang dari awal lagi. Teman-teman cukup memindahkan kolomnya saja. Nah, seperti ini. Tapi menjadi yang B. Nah, begitu juga dengan yang selanjutnya. Nah, iya, karena PPT ini kita interaktifkan, otomatis tombol yang lain jika masih bisa digunakan, tombol kiri kanannya itu berarti percuma saja kita membuat PPT interaktif. Nah, cara untuk mematikannya itu ini kan seharusnya ada tanda centang, kita hilangkan. Begitu juga dengan pada saat slideshow-nya itu, pada setup slideshow-nya kita pilih browser add kiosk itu ya, biar hanya dapat digunakan pada hyperlink yang telah kita buat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari PPT yang telah saya buat ya teman-teman. Ini ada isi dari materi, ada contoh soalnya juga sesuai dengan menunya ya. Ada KI dan KD, tujuan pembelajaran, teknik penggunaan, contoh soal, latihan, dan profil. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya, sesuai dengan yang telah saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.